Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan Gemitas Tiberias yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Namun kita satu di dalam doa, minta pimpinan daripada Tuhan agar kita dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Biarlah Tuhan sungguh boleh memberkati kami dengan bagian firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20 dengan judul perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang dibawa tema yaitu menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman. Kata menghayati adalah mengalami dan merasakan sesuatu. Dan hari ini adalah hari yang sungguh Tuhan boleh berikan dalam hidup kita, terlebih untuk kita membahas dan melihat akan perikop yang terakhir dari Injil Matius, yang tadi sudah kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop firman Tuhan ini dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 menceritakan tentang pertemuan Yesus yang terakhir kalinya bersama para murid sebelum Dia terangkat ke sorga. Di dalam pertemuan itu sendiri Tuhan Yesus memberikan suatu tugas kepada para murid yang sering disebut sebagai amanat agung, atau dengan sebutan lainnya The Great Commission, yaitu karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penulis Injil Matius memberikan penekanan khusus pada pemberian kuasa dari Bapa kepada anaknya. Dia yang memperoleh kuasa dari Bapa adalah Dia juga yang memberikan kuasa itu kepada para murid untuk melakukan hal yang sama. Kuasa dalam bahasa Yunani dikatakan exousia, yaitu Yesus di sorga, kuasa Yesus di sorga dan di bumi. Dalam ayat yang ke-18 adalah kekuasaan yang terbesar yang Yesus nikmati selama hidupnya sebelum Ia disalib. Kuasa itu Ia gunakan untuk mengajar, melayani dan bersaksi. Jika Bapa memberikan kuasa kepada anak, tentu saja anak juga bisa memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Jika Yesus diberi kuasa di sorga dan di bumi yang bersifat universal, maka murid-murid pun diberi kuasa untuk mengajar dan membaptis semua bangsa. Jadi kuasa universal Yesus untuk melayani dan bersaksi merupakan awal dari misi universal para murid dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini tentang menghayati keterlibatan Allah sebagai orang beriman, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, yang dapat kita renungkan bersama-sama.
Kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kenapa seringkali kita takut dan khawatir akan hidup ini? Terlebih dengan situasi dan kondisi yang pada saat ini Tuhan izinkan untuk kita ada di dalamnya, yaitu pandemi COVID-19 ini yang tidak tahu kapan akan berakhirnya. Dapatkah Tuhan Yesus menyelesaikan dalam hidup kita dalam pergumulan ini, saudara? Berarti dengan kata lain kita sedang membandingkan akan Tuhan Yesus dengan persoalan hidup yang kiranya begitu berat. Tuhan Yesus pernah bilang dalam firman-Nya, "Hai bagi kamu yang menyembah Aku, maupun bagi kamu yang ragu-ragu, ingat satu kepastian ini. Engkau boleh ragu atau tidak percaya, atau sebaliknya tidak mengakui Aku. Tetapi yang pasti, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepadaku." Dengan kata lain, ini tidak perlu suatu pengakuan. Saudara mau percaya atau tidak percaya, Yesus tetap Tuhan. Kenapa? Karena segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan ke Bapa ke dalam tangannya. Berarti selama kita berjalan dengan Yesus, kita tidak perlu khawatir dengan apapun juga. Ini yang mau Tuhan Yesus tegaskan buat kita, bahwa kehidupan Kristen harus didasari dengan kepercayaan penuh akan kuasa Tuhan Yesus. Kita harus menyadari kuasa yang Tuhan Yesus miliki. Kita tidak akan menjadi orang yang setia, teguh dan tangguh. Baru kena masalah atau persoalan, kita mulai terkadang kita kecewa. Kita mulai terkadang kita mundur. Dan kita mulai protes atau bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita mungkin akan berkata kepada Tuhan, "Saya tidak sanggup. Tuhan, saya tidak mampu. Percuma saya berdoa. Percuma saya pelayanan." Inilah yang saya katakan tadi, bahwa seringkali kita tidak menyadari kuasa yang Tuhan Yesus miliki. Dan bila kita sudah menyadari kuasa yang Tuhan Yesus miliki, sekalipun di hadapan kita ada pergumulan yang berat, ada pergumulan yang luar biasa, dan tantangan yang luar biasa dalam hidup kita, yang besar yang mungkin kita melihatnya, tetapi kita akan berjalan terus dan berkata bahwa Yesus yang memiliki kuasa, Yesuslah yang memberikan kemenangan yang luar biasa dalam hidup. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua berbicara tentang kabarkanlah Injil dimanapun kita berada, dalam ayat yang ke-19. Yesus memproklamirkan kuasa yang telah diberikan kepadanya, tentu di dalam ayat yang ke-19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dan ayat yang ke-20 Yesus lanjutkan lagi, di situ dikatakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman." Tuhan Yesus tidak mengatakan hanya kepada pendeta, ataupun gembala-gembala sidang, ataupun nabi, ataupun rasul-rasul, maupun aktivis-aktivis gereja, pelayan-pelayan gereja, tapi untuk mengabarkan Injil. Tetapi pengabaran Injil ini harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan berarti seorang yang telah pergi ke gereja 1 minggu sekali itu sudah cukup baginya. Tetapi Yesus bilang, "Siapapun kamu, pergilah, kabarkanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku." Bukan hanya membaptis, tetapi ajarkanlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti dari sini kita tertantang sebagai orang percaya untuk mengabarkan Injil. Apakah itu berarti bahwa kemana-mana saya harus membawa Alkitab? Berdiri di depan kantor dan berkhotbah untuk mereka? Mengabarkan Injil bukan berarti saya harus berkhotbah ataupun memamerkan Alkitab kemana-mana. Tetapi kita adalah surat Kristus, saudara. Kita adalah surat Kristus yang terbuka.
Bagi kita yang percaya, surat Kristus adalah Alkitab. Tetapi bagi dunia yang tidak percaya, surat Kristus adalah kita. Berarti saya dapat mempresentasikan Kristus dalam kehidupan ini. Berarti kemanapun saya pergi, saya harus membawa kabar sukacita. Karena Injil di dalam bahasa aslinya adalah Evangelion. Evangelion artinya pengharapan. Alkitab adalah kabar sukacita, kabar kemenangan. Jadi biarlah kita menjadi saksi Tuhan, beri pengharapan, beri kekuatan bahwa orang lain agar mereka mengikuti jalan yang lurus. Kemanapun kita pergi, membawa kabar sejahtera dan kekuatan bagi orang lain. Kemanapun kita pergi, kita membawa orang lain lebih maju dan lebih dekat kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini menghayati keterlibatan Allah sebagai orang beriman. Pada poin yang ketiga, kita harus mengingat penyertaannya bagi kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam ayat yang ke-20 kita lihat di situ, dalam bagian firman Tuhan kita, bahwa firman Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti kita harus ingat penyertaan Tuhan itu atas kita. Kalaulah kita sadar bahwa Tuhan selalu menyertai kita, berarti kita tidak akan mudah untuk saudara dan saya keluar daripada jalan Tuhan. Ataupun dapat dikatakan kita dalam pemahaman kita bisa miring ke kiri atau ke kanan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengetahui dan mengimani bahwa Yesus menyertai kita, kita dikatakan sebagai orang Kristen, kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh boleh percaya. Seringkali sebagai orang Kristen, kita merasa, aduh kayaknya hidup ini berat sekali, serba susah, sehingga akhirnya kita mudah terpengaruh dengan hal-hal yang ada di dunia. Tetapi bila kita sadar bahwa Tuhan selalu menyertai kita, kita akan memiliki rasa takut akan Tuhan. Kemanapun saya pergi, Tuhan akan lihat. Dimanapun saya berada, Tuhan akan selalu memperhatikan apa yang saya buat ataupun kerjakan. Oleh karena itulah saya tidak akan buat sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Tuhan akan selalu membela dan menjaga saya. Tuhan akan selalu memperhatikan segala sesuatu yang saya buat. Tuhan Yesus selalu mempunyai kerinduan memuliakan Allah Bapa melalui diri kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dalam ranah pelayanan dan kesaksian, kuasa yang diberikan Allah kepada kita harus kita kembalikan ke jalan yang semula, yaitu untuk mengajar dan membaptis semua bangsa menjadi murid Kristus. Jika Allah memberi kuasa kepada kita untuk melayani melalui profesi kita masing-masing dalam hidup ini, maka marilah kita melayani dengan setia. Mari kita hayati keterlibatan Allah dalam hidup kita sebagai orang beriman. Kita dapat melakukan yang pertama tadi, kita harus menyadari kuasa yang Tuhan Yesus miliki dan sudah kita rasakan dalam hidup kita, bahwa Dia menuntun, Dia menjaga saudara dan saya. Dan yang kedua, kabarkanlah Injil dimanapun saudara dan saya berada. Sampaikan akan kabar sukacita itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus mengingat selalu dan mengimani selalu bahwa penyertaannya bagi kita sampai pada akhir zaman. Amin firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi bagian kekuatan dalam hidup kita, bahwa kita adalah umat Tuhan yang selalu menghayati akan keterlibatan Allah di dalam hidup kita.
dan merasakan akan kuasa Allah yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah Tuhan sungguh boleh memberkati setiap kami yang mendengar, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku Tuhan, pelaku firman yang setia di dalam hidup kami. Berkati jemaat Tuhan, berkati Bapak Ibu yang menyaksikan akan khotbah minggu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, dan kami senantiasa terus menghayati akan keterlibatan Allah dalam hidup kami, yang menuntun kami dan menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi, jemaat-jemaat Tuhan yang setia mengerjakan dan melaksanakan akan amanat agung yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pergi dan beritakan, karena kuasa Allah menaungi hidup kami, kuasa Allah membentengi hidup kami, dan membawa kami kepada suatu kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati Bapak Ibu, jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun mereka berada yang menyaksikan akan khotbah pada pagi hari. Tuhan berkati mereka. Amin.